Selamat pagi anak-anak. Mari kita akan lanjutkan pelajaran kita masih di bab 2, yaitu tentang persamaan kuadrat. Saya minta kalian tetap semangat ya di dalam belajar tentang matematika, masih bersama dengan Ibu Milka. Yang kali ini kita akan membahas tentang menentukan akar persamaan kuadrat. Menentukan akar persamaan kuadrat nanti kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Kemudian yang kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. 3. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Dan yang keempat nanti adalah menyusun persamaan kuadrat. Kita mulai dari yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Ini pun nanti ada 4. Yang A, pemfaktoran persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A sama dengan 1. Persamaan kuadrat kalau A-nya sama dengan 1, maka nanti kita tulis X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat ditulis menjadi X plus P kali X plus Q sama dengan 0. Nilai P dan Q dipilih dengan syarat P ditambah Q sama dengan B. B itu adalah koefisien dari X. Kemudian P kali Q itu sama dengan C. C adalah konstanta. Setelah persamaan X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 diubah menjadi X plus P kali X plus Q sama dengan 0, akar persamaan ditentukan sebagai berikut. X ditambah P kali X ditambah Q sama dengan 0. Ekivalen dengan X ditambah P sama dengan 0 atau X ditambah Q sama dengan 0. Ekivalen X sama dengan negatif P atau X sama dengan negatif Q. Nilai X sama dengan negatif P atau X sama dengan negatif Q disebut sebagai akar persamaan X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Perhatikan, saya akan berikan contoh soalnya. Yang pertama, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan pemfaktoran. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, perhatikan ya, berapa A-nya? 1, B-nya itu 5, C-nya adalah 6. Maka nanti yang kita cari adalah konstantanya atau C-nya yang 6. Ya, kamu perhatikan. 6 itu faktornya adalah 1 dengan 6 dan 2 dengan 3. Nah, di sini kalau C-nya itu positif, maka nanti kita cari jumlah dari faktor-faktornya ini sama dengan B atau sama dengan 5. 1, 6 jumlahnya 7, 2, 3 itu jumlahnya 5. Berarti nanti yang kita ambil adalah 2 dan 3. Maka 2 itu nanti sebagai P, sedangkan 3 adalah sebagai Q, sehingga persamaan nanti ekivalen dengan X ditambah 2 kali X ditambah 3 sama dengan 0. Kita lanjut, ekivalen lagi dengan X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3, sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan X kuadrat
plus 5x plus 6 sama dengan 0 adalah himpunan negatif 2 atau negatif 3. Sekarang yang kedua, perhatikan. Sama, anak-anak di sini x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Bedanya, kalau yang pertama tadi b-nya adalah positif, maka yang kedua ini b-nya adalah negatif. Caranya sama, kita cari faktor dari 6. Faktornya sama, 1 dengan 6 dan 2 dengan 3. Nah, kalau ini positif di sini negatif, berarti kita cari jumlahnya juga. Tapi kalau ini negatif, berarti nanti yang kita ambil adalah semuanya negatif. Jadi kalau negatif 2 ditambah negatif 3, hasilnya adalah negatif 5. Sedangkan kalau dikalikan negatif 2 kali negatif 3, hasilnya adalah 6. Maka persamaan ini nanti ekuivalen dengan x dikurangi 2 kali x dikurangi 3 sama dengan 0. Ekuivalen dengan x sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan 2 atau 3. Sedangkan contoh yang ketiga, x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6 sama dengan 0. Ini b-nya positif 5, c-nya adalah negatif 6. Dari negatif 6, nanti kita jabarkan. Kalau ini negatif, berarti kita cari selisihnya. Yang selisihnya adalah 5, maka nanti kita temukan yang selisihnya 5 itu adalah 1 dengan 6. Tandanya beda. Kalau ini negatif, maka nanti perkaliannya itu negatif kali positif. Sedangkan kalau b-nya itu positif, maka nanti bilangan yang besar 1 dan 6, yang besar itu 6, kamu beri tandanya seperti ini, positif ya. Sedangkan yang kecil kita beri negatif. Maka persamaan ini ekuivalen dengan x dikurangi 1 kali x ditambah 6 sama dengan 0. Nanti ekuivalen dengan x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 6. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat plus 5x dikurangi 6 sama dengan 0 adalah himpunan 1 atau negatif 6. Contoh yang keempat, x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0. Ini c-nya masih bilangan 6, ini negatif, maka kita jabarkan juga di sini negatif 6. Yang selisihnya 1. Kalau tidak ada bilangannya itu artinya 1. Nah, maka yang selisihnya 1 adalah 2 dengan 3. Karena ini negatif, berarti bilangan yang besar 3 itu kita beri negatif, sedangkan yang kecil ini kita beri positif, sehingga nanti 2 ditambah negatif 3 ketemu negatif 1 atau negatif x. Sedangkan 2 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. Maka persamaan ini nanti ekuivalen dengan x plus 2 kali x min 3 sama dengan 0. Ekuivalen lagi dengan x sama dengan min 2 atau x sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan min 2 atau 3. Nah, jelas ya untuk yang pertama ini, karena contohnya sudah 4. Mari kita lanjut yang berikutnya. Berikutnya adalah yang B, pemfaktoran persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 1.
persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat ditulis menjadi A dalam kurung X plus P per A kali dalam kurung X plus Q per A sama dengan 0. Jadi kamu perhatikan ya. Jadi nanti yang kita cari adalah nilai P dan Q, sedangkan A-nya itu kita ambil dari koefisien dari X kuadrat. Nilai P dan Q dipilih dengan syarat sebagai berikut. P kalau ditambah Q sama dengan B. B adalah ini koefisien dari X. Sedangkan nanti P kali Q itu adalah hasil kali dari A kali C. A itu adalah koefisien dari X kuadrat, C-nya adalah konstanta. Setelah persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 diubah menjadi A dalam kurung X plus P per A kali dalam kurung X plus Q per A sama dengan 0, akar persamaan ditentukan sebagai berikut. A dalam kurung X plus P per A kali X plus Q per A sama dengan 0. Ekuivalen dengan X ditambah P per A sama dengan 0 atau X plus Q per A sama dengan 0. Ekuivalen lagi dengan X sama dengan negatif P per A atau X sama dengan negatif Q per A. Nilai X negatif P per A atau X sama dengan negatif Q per A disebut sebagai akar persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya. Diingat-ingat bedanya apa? Dengan yang A tadi A-nya sama dengan 1, kemudian yang B ini adalah A-nya tidak sama dengan 1. Perhatikan contoh yang akan pemirsa berikan. Tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan pemfaktoran. Nomor 1, 2x kuadrat plus 7x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, anak bisa menebak ya, berapa A-nya, B dan C-nya. Ya, A-nya adalah 2, B-nya 7, dan C-nya adalah 5. Sekarang kita hitung A kali C. Ya. A-nya 2, C-nya 5. Berarti A kali C adalah 10. Seperti yang A tadi, ya, kita cari faktor dari 10. Faktor dari 10 itu adalah 1 dengan 10 dan 2 dengan 5. Karena ini positif, maka kita cari jumlahnya. Mana yang jumlahnya sama dengan 7, yaitu 2 dan 5. Kita masukkan ke dalam rumusnya tadi, ya. A-nya 2, kemudian P-nya 2, Q-nya 5. Nah, maka akan menjadi 2 dalam kurung X ditambah 2 per 2 kali dalam kurung X ditambah 5 per 2 sama dengan 0. Kita selesaikan persamaan ini. X ditambah 2 per 2 sama dengan 0 atau X ditambah 5 per 2 sama dengan 0. Sehingga kita temukan X-nya sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 5 per 2. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat plus 7x plus 5 sama dengan 0 adalah himpunan negatif 1 atau negatif 5 per 2. Yang kedua, perhatikan lagi contoh yang kedua. 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 5 sama dengan 0. Ya, anak tebak berapa A-nya, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Ya, kita temukan di sini
A-nya adalah 3, B-nya adalah negatif 2, dan C-nya adalah negatif 5. Berapa A kali C? A kali C adalah 3 kali negatif 5, ketemu negatif 15. Nah, negatif 15 kita jabarkan menjadi faktornya adalah 1 dengan 15 dan 3 dengan negatif 5. Karena ini negatif, maka kita cari yang selisihnya sama dengan negatif 2. Yang selisihnya 2 itu 3 sama 5. Kemudian mana yang plus, mana yang min? Di sini adalah negatif 2, berarti yang besar 5 itu kita beri negatif, yang kecil 3 itu kita beri positif. Kita masukkan. Nah, persamaan akan menjadi atau ekuivalen dengan 3 kali dalam kurung E plus 3/3 kali dalam kurung X 5/3 sama dengan 0, sehingga ekuivalen dengan X plus 3/3 sama dengan 0 atau X dikurangi 5/3 sama dengan 0. Maka kita temukan nilai X-nya sama dengan min 1 atau X sama dengan 5/3, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 atau 5/3. Ini anak-anak ya, untuk contoh apabila persamaan kuadrat itu lengkap. Maksudnya lengkap itu A-nya ada, B-nya ada, dan C-nya juga ada. Sekarang untuk yang C. C adalah pemfaktoran persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan B sama dengan 0. Berarti ini tidak lengkap ya, yang ada hanya A dan C. Berapa A-nya? A-nya 1, di sini B-nya 0, sedangkan C-nya adalah negatif 16. Anak-anak ingat ya, untuk pelajaran kelas 8 mengenai pemfaktoran bentuk selisih 2 kuadrat, yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan dalam kurung A plus B kali A min B. Maka ini pun bentuknya sama. X kuadrat itu artinya adalah X kali X, sedangkan 16 itu adalah 4 kuadrat, sehingga bentuk ini faktornya adalah X ditambah 4 kali X dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan menjadi X sama dengan min 4 atau X sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0 adalah negatif 4 atau 4. Berikutnya untuk yang nomor 2. Nomor 2 di sini adalah 2x kuadrat dikurangi 10 sama dengan 0. A-nya 2, B-nya 0, C-nya adalah negatif 10. Ingat anak-anak, pemfaktoran dari 2x kuadrat. 2x kuadrat itu mempunyai faktor 2 dan x kuadrat. Sedangkan negatif 10 itu mempunyai faktor 2 dan negatif 5. Lah, untuk memfaktorkan ini kita cari faktor yang sama. Faktor yang sama di sini adalah 2, maka ini kita keluarkan 2 sehingga menjadi 2 dalam kurung, ini yang tidak sama kita masukkan dalam kurung, X kuadrat dikurangi 5 sama dengan 0, sehingga nanti kita temukan kembali ke tadi bentuk AX kuadrat plus bentuk A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B ya. Kalau ini X kuadrat dikurangi 5 berarti X kuadrat itu kuadrat dari X, sedangkan 5 itu adalah kuadrat dari akar 5. Maka nanti kita temukan, kita jabarkan faktornya menjadi 2 dalam kurung X ditambah akar 5 kali dalam kurung X dikurangi akar 5 sama dengan 0.
Sehingga kita selesaikan menjadi X sama dengan negatif akar 5 atau X sama dengan akar 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan akar 5 atau 5 ya. Gimana anak-anak? Udah paham ya? Jadi ingat pelajaran kelas 8 mengenai pemfaktoran bentuk aljabar. Sekarang kita lanjut yang D. Pemfaktoran persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan C sama dengan 0. Ini pun tidak lengkap ya, karena C-nya tidak ada. Yang ada di sini adalah A dan B. Contohnya 2x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Maka kita temukan di sini A-nya adalah 2, B-nya 6, sedangkan C-nya 0. Nah, sama seperti tadi kita jabarkan ya. 2x itu faktornya adalah 2x kali x. Sedangkan 6x itu mempunyai faktor 2x dan 3. Maka yang sama di sini adalah 2x. Maka 2x-nya itu kita keluarkan. Nah, yang tidak sama masukkan dalam kurung, yaitu x dan 3. Sehingga menjadi 2x kali x plus 3 sama dengan 0. Nanti ekivalen menjadi 2x sama dengan 0 atau x ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga kita temukan x sama dengan 0 atau x sama dengan negatif 3. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan 2x plus 6x sama dengan 0 adalah himpunan 0 atau negatif 3. Lanjut ya, contoh yang kedua. 6x kuadrat dikurangi 15x sama dengan 0. Coba Nana, kamu jabarkan berapa faktor dari 6x kuadrat dan 15x ya. 6x kuadrat itu faktornya adalah 2x dan 3x. Sedangkan 15x faktornya adalah 3x dan 5. Nah, maka yang sama di sini adalah 3x. Maka persamaan ini menjadi 3x kali 2x min 5 sama dengan 0. Berikutnya nanti 3x sama dengan 0 atau 2x min 5 sama dengan 0. Sehingga nanti nilai x-nya sama dengan 0 atau x sama dengan negatif 5/2. Ini adalah contoh-contoh pemfaktoran persamaan kuadrat ya. Saya kira anak-anak sudah paham ya. Nah, kalau sudah, mari kita lanjutkan yang kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna yaitu dalam kurung x plus p kuadrat dan dalam kurung x dikurangi p kuadrat. Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat diubah menjadi kuadrat sempurna, yaitu dalam kurung X plus P kuadrat ditambah Q sama dengan 0. Untuk kuadrat sempurna, koefisien dari X kuadrat adalah 1. Maka persamaan kuadrat yang akan diselesaikan yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 harus dibagi A, sehingga menjadi X kuadrat plus B per AX plus C per A sama dengan 0. Langkah berikutnya adalah mencari nilai P dan Q sehingga memenuhi X kuadrat plus B per AX plus C per A sama dengan dalam kurung X plus P kuadrat ditambah Q. Nah, ini kita jabarkan yang X plus P kuadrat. Nanti akan menjadi bentuknya seperti ini.
X kuadrat plus B per AX plus C per A sama dengan, ingat ini pelajaran kelas 8 ya, X plus P dikuadratkan itu kita jabarkan menjadi X kuadrat plus 2PX plus P kuadrat plus G. Nah, dari persamaan di atas diperoleh B per A. B per A itu adalah koefisien X. Yang sebelah kanan kita cari. Koefisien dari X itu adalah 2P, sehingga nanti kita temukan persamaan B per A itu sama dengan 2P, sehingga nanti P-nya sama dengan B per 2A. Ini diingat-ingat ini ya, untuk P sama dengan B per 2A. Dan C per A. C per A itu konstantanya ya. Yang ruas kiri C per A konstantanya, yang ruas kanan konstantanya adalah P kuadrat plus Q. Maka kita temukan persamaannya adalah C per A sama dengan P kuadrat plus Q. Sehingga nanti kita temukan nilai Q adalah C per A dikurangi dalam kurung B per 2A kuadrat ya. Ingat-ingat untuk P dan Q. Ini nanti kuncinya di sini. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh soal yang Bu Mirka berikan. Nomor 1 nanti ini. Tentukan akan persamaan kuadrat berikut dengan melengkapkan kuadrat sempurna. X kuadrat plus 5E plus 6 sama dengan 0. Bu Mirka sengaja mengambil contoh yang tadi sudah kita bahas. Kamu masih ingat ya? Dengan memfaktorkan persamaan E kuadrat plus 5E plus 6 sama dengan 0, tadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan negatif 2 atau negatif 3. Nah, sekarang ini kita coba selesaikan dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk persamaan E kuadrat plus 5E plus 6 sama dengan 0, kita temukan nilai A-nya adalah 1, B-nya 5, dan C-nya sama dengan 6. Nah, dari sini nanti kita ambil tadi nilai P adalah B per 2A. B-nya 5, kemudian A-nya 1, 2 kali 1, 2. Sehingga nanti kita temukan nilai B adalah 5 per 2. Kemudian Q-nya tadi adalah rumusnya C per A dikurangi B per 2A dikuadratkan. C-nya 6, A-nya 1, berarti 6 per 1 dikurangi. Tadi P-nya sudah kita temukan, yaitu 5 per 2, tinggal kita kuadratkan. Maka akan ketemu 6 dikurangi 25 per 4. Ini bilangan bulat, kita jadikan pecahan. Jadikan menjadi penyebutnya 4, maka pembilangnya menjadi 24, sehingga nanti mudah untuk mengurangi. 24 dikurangi 25 adalah negatif 1, penyebutnya tetap 4, sehingga nilai Q hasilnya adalah negatif 1/4. Nah, kita masukkan dalam rumusnya. Dalam kurung X plus P kuadrat ditambah Q sama dengan 0. P-nya kita ganti dengan 5 per 2, Q-nya diganti dengan negatif 1/4. Maka akan kita temukan X ditambah 5 per 2 kuadrat ditambah negatif 1/4 sama dengan 0. Sehingga ini kita pindah, min 1/4 nanti pindah ruas ke kanan, min menjadi plus. Sedangkan yang kiri tetap X plus 5 per 2 kuadrat sama dengan 1/4. Berikutnya kuadratnya dihilangkan, maka yang kanan jadikan akar, sehingga menjadi X plus 5 per 2 sama dengan plus minus ya, akar 1/4. Kenapa anak-anak pakai plus minus? Karena nanti kita tahu positif misalnya ya, untuk bilangan 4 itu adalah 2 kali 2, atau bisa negatif 2 kali negatif 2, atau positif 2 dikuadratkan sama dengan 4, atau negatif 2 dikuadratkan juga sama dengan 4. Oleh sebab itu, kalau ini kita mencari
bilangan kuadrat ya, untuk dicari akarnya maka ini kita pakai plus atau min ya. Ya, sehingga berikutnya akar seperempat. Akar seperempat itu adalah 1/2 ya. Maka nanti kita temukan hasilnya X sama dengan, ini kita ambil yang positif, setengah. Kemudian 5/2 ini kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif, sehingga X sama dengan setengah dikurangi 5/2 atau X sama dengan negatif setengah, kita ambil yang negatif, kemudian dikurangi 5/2. Nah, nanti kita temukan nilainya di sini adalah X sama dengan negatif 4/2 atau X sama dengan negatif 6/3, sehingga sama dengan ini X kita temukan min 2 atau X nya min 3, jadi sama persis dengan pemfaktoran. Tentu kalian bilang ya, lebih enak pakai pemfaktoran Bu daripada kuadrat sempurna karena lebih rumit untuk kuadrat sempurna. Tapi ingat anak-anak, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat pakai pemfaktoran belum tentu ya, soalnya itu ada yang tidak bisa difaktorkan. Contohnya soal yang nomor 2 ini, coba kamu perhatikan. X kuadrat min 2X dikurangi 2 sama dengan 0. Apakah kamu bisa mencari nilai ya suatu bilangan apabila dikalikan sama dengan negatif 2, tapi kalau dijumlahkan sama dengan negatif 2 ya, karena kita tahu negatif 2 itu faktornya cuma 1 dan 2. Apabila 1 tambah 2 itu 3, tapi selisihnya 1, tidak ada yang selisihnya 2 atau jumlahnya 2, berarti ini tidak bisa difaktorkan. Oleh sebab itu kita tidak bisa menggunakan cara pemfaktoran, kita harus menggunakan melengkapkan kuadrat. Nah, kita coba untuk yang ini ya. Kamu perhatikan di sini A-nya sama dengan 1, B-nya min 2 dan C-nya juga negatif 2. Nah, kita temukan P adalah B/2A sama dengan B-nya negatif 2, kemudian A-nya 1, 2 kali 1 adalah 2, maka P-nya kita temukan negatif 1. Sekarang untuk Q-nya, Q adalah C/A dikurangi dalam kurung B/2A kuadrat sama dengan C-nya min 2, A-nya 1, berarti min 2/1 dikurangi min 2/2 dikuadratkan. Nah, sehingga kita temukan negatif 2 dikurangi negatif 1 sama dengan negatif 3. Kita masukkan ke dalam soalnya tadi. Rumusnya adalah X plus P kuadrat ditambah Q sama dengan 0. P-nya diganti min 1, Q-nya diganti min 3, sehingga nanti kita temukan persamaannya akan menjadi dalam kurung X min 1 kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0. Kita pindah negatif 3 di sini menjadi positif 3. Maka X dikurangi 1 sama dengan plus minus akar 3. Nah, X plus sama dengan 1 plus akar 3 atau X sama dengan 1 dikurangi akar 3, sehingga himpunan penyelesaian untuk persamaan X kuadrat min 2X min 2 sama dengan 0 adalah himpunan 1 plus akar 3 atau 1 dikurangi akar 3 ya. Jadi ini anak-anak ya, ini contoh suatu soal persamaan kuadrat yang tidak bisa menggunakan cara pemfaktoran. Kita lanjut yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini persamaannya adalah 3x kuadrat min 2x min 5 sama dengan 0. Ayo anak-anak coba.
ya. Bumilka akan pelan, kamu mencoba mengerjakan dulu. Berapa nilai A, B, C-nya? Ya, ketemu? Ya, cocokkan ya. A-nya adalah 3, B-nya min 2, C-nya adalah min 5. Coba kamu cari nilai P-nya ya. P tadi bagaimana rumusnya? P adalah B per 2A ya. B-nya min 2, kemudian A-nya 3, berarti min 2 per 2 kali 3. Di atas ada angka 2, bawah ada angka 2, berarti ini bisa dicoret, maka nanti hasilnya tinggal negatif 1/3. Ini untuk nilai P. Sekarang coba untuk nilai Q. Q tadi gimana rumusnya? Ya, sekarang untuk Q ya. C per A dikurangi dalam kurung B per 2A dikuadratkan. Nah, kamu hitung di sini C-nya min 5, A-nya 3, berarti min 5 per 3 dikurangi P-nya tadi sudah ketemu, langsung aja kita masukkan di sini min 1/3 dikuadratkan. Nah, nanti akan ketemu negatif 5 per 3 dikurangi 1 kuadrat 1, 3 kuadrat adalah 9, berarti dikurangi 1/9. Kita samakan penyebutnya. 3 menjadi 9 itu dikali 3, oleh sebab itu 5 kali 3 ketemu 15. Jadi negatif 15 dikurangi 1, hasilnya adalah negatif 16/9. Nah, nilai P dan Q sudah ketemu. Sekarang anak-anak masukkan ke persamaan tadi ya. P-nya diganti min 1/3, Q-nya diganti negatif 16/9, sehingga kita temukan seperti ini. Kita pindah ya. X min 1/3 dalam kurung dikuadratkan sama dengan 16/9. Kuadratnya dihilangkan ya, menjadi X min 1/3 sama dengan plus minus akar 16/9. 16/9 itu adalah 4/3, sehingga nanti kita temukan X dikurangi 1/3 sama dengan plus minus 4/3. Kita jabarkan lagi, X sama dengan 1/3 ditambah 4/3, atau X sama dengan 1/3 dikurangi 4/5, sehingga X sama dengan 5/3 atau X sama dengan min 1. Saya kira anak-anak tahu ya, ini tadi 1 tambah 4 adalah 5, penyebutnya 3, jadi 5/3. Kalau yang ini tadi adalah 1 dikurangi 4, itu min 3, penyebutnya 3, berarti min 3/3, hasilnya min 1, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan 5/3 atau min 1 ya. Ya. Ya, demikian anak-anak ya, apa yang Bu Milka terangkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti, dan kalau memang masih belum tahu atau belum mengerti, silakan ya, nanti diulang-ulang untuk videonya ini ya. Kalian buka lagi, cermati lagi, lihat lagi. Kalau masih belum bisa lagi, kalian bisa tanya Bu Milka mana yang kira-kira kamu belum paham. Nanti Bu Milka akan jelaskan lagi, entah itu di WA atau kamu bisa video call dan sebagainya. Sebelum saya akhiri, Bu Milka ucapkan terima kasih atas perhatian kalian, dan mohon maaf apabila di dalam penyampaian ini ada kata-kata saya yang salah atau mungkin tulisan yang kurang benar ya. Nanti kalian bisa membetulkan ya, kalian bisa beritahu Bu Milka ya. Sekian, terima kasih, salam sehat dan tetap semangat.